kita sudah menyelesaikan semua target yang di ekskavasi tahap ketiga ini, sehingga untuk ekskavasi tahap 3 ini kita anggap selesai. Walaupun demikian masih banyak PR untuk situs Sri Gading. Yang pertama, situs Sri Gading kita duga kuat tidak berdiri sendiri gitu ya. Candi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu kompleks percandian yang lebih luas. Di sana kita duga masih ada komponen-komponen struktur atau bangunan yang terutama yang berada di sisi timur, baik itu Candi Perwara maupun gerbang. Dan kita harap juga kita masih bisa menemukan dinding keliling dari kompleks Candi Sri Gading ini. Tentunya nanti dibutuhkan koordinasi dan pembicaraan lebih lanjut, perencanaan lebih matang lagi untuk melaksanakan ekskavasi tahap keempat. Sementara itu masih diperlukan pembicaraan serius mengenai status lahan, karena lahan ini masih milik masyarakat gitu. Jadi setelah kita menemukan satu candi ini, sehingga perlu untuk ada upaya entah sewa entah pembebasan terkait dengan status lahan. Dan kedua adalah dari sisi pengamanan situs, karena kita duga ini area ini masih cukup luas, sehingga kita harapkan partisipasi masyarakat dan terutama pemerintah Kabupaten Malang untuk aktif membantu keamanan dan pelestarian situs Sri Gading ini dari upaya-upaya pencarian ilegal begitu di area kawasan ini, dan juga pengerusakan terhadap batu-batuan candi di situs Sri Gading. Hasil ekskavasi kita mendapati bahwa pondasi kaki candi itu berukuran 10 meter kali 10 meter, yang di atasnya terdapat profil kaki candi yang berukuran 8 meter kali 8 meter. Ketinggian yang tersisa kurang lebih 2,1 dan lapis ke atas 2,4 meter. Untuk keluasan kita belum bisa menentukan karena belum ada indikasi dari temuan lain di sekitar, karena di sekitar situs ini saat ini ditanami tebu begitu ya, sehingga mungkin nanti kalau saat tebu sudah panen lebih nampak view-nya, dan kita bisa lebih melanjutkan memperkirakan dan menampakkan dari struktur-struktur lain yang merupakan bagian dari kompleks Candi situs Sri Gading ini. Di awal kita sudah mencoba menarik hipotesis bahwa candi ini pertama sih ya, kita mencoba menarik hipotesis bahwa tidak jauh dari lokasi ini atau di Desa Lojati pernah ditemukan prasasti yang kemudian diberi nama Prasasti Lingga Suntan. Saat ini prasasti ini ada di Museum Nasional dengan nomor inventaris D103. Di sana disebutkan adanya bangunan suci Batara Iwalandit. Tidak jauh dari Lojati, yaitu di Desa Sri Gading ini atau tetangga desa, ada satu gundukan tanah yang di atasnya ada yoni begitu, yang merupakan indikasi kuat bahwa gundukan tanah itu adalah sebuah candi. Dan di tahap pertama benar adanya kita menemukan dua sudut, yaitu sudut barat daya dan sudut barat laut, yang mengindikasikan bahwa itu adalah kaki candi. Dan kita lanjutkan di tahap kedua dan tahap ketiga, dan kita menemukan ada 3 buah arca begitu, yang dari segi ada arca Agastya, arca Nandiswara, dan arca Mahakala, yang merupakan komponen dari panteon agama Siwa. Sehingga kita bisa lebih jelas bahwa candi yang ada di Sri Gading ini beraliran agama Siwa. Dan dari ekskavasi kita juga mendapati bahwa pintu masuk berada di sisi timur, dan kemudian dari reruntuhan-reruntuhan kita juga menemukan adanya fragmen relief yang menandakan bahwa bangunan ini dulu memiliki tubuh begitu ya. Dan beberapa batu ambang relung. Selain tubuhnya selain dihiasi oleh relief juga dihiasi oleh relung-relung.
Sesuai dengan temuan arca, kita tahu bahwa di sebelah selatan ada Agastya, kemudian di sebelah utara idealnya ada Durga, ada arca Durga, dan sebelah barat ada arca Ganesha. Cuma sayang sekali kita tidak menemukan arca Durga dan arca Ganesha. Di sebelah timur atau di sebelah depan kita masih menemukan dua arca penjaga candi, yaitu Nandiswara dan Mahakala. Di bagian tengah masih ada yoni yang kemudian kita geser dan kita menggali ke bagian bawah dan kita menemukan lingga pasangannya yang berada di kedalaman 60 cm. Dan kemudian ketika kita memperdalam bagian sumuran, bagian tengah, kita cukup dikejutkan dengan berbagai temuan relik artefak begitu yang terletak ada di tiap-tiap sudut dari sumuran. Di sudut timur laut kita menemukan adanya tempayan dari tembaga begitu, dengan ada isi yang terbuat dari bahan-bahan yang terbuat dari tembikar dan perunggu dan tembaga. Di sudut tenggara kita menemukan adanya 3 alat pertanian, yaitu beliung, kemudian calok, dan satu lagi adalah belencong. Dan di sudut barat daya kita menemukan adanya bokor dari tembaga yang pegangan tutup atasnya dia terbuat dari emas. Dan di sudut barat laut kita menemukan ada 3 wadah yang terbuat dari tembaga yang kita bisa identifikasi, 1 periuk dan 2 sejenis teko begitu ya. Nah, temuan-temuan ini kita temukan di kedalaman 2,6 meter, dan setelah temuan itu kita angkat, kita melanjutkan ke bawah dan kita juga dikejutkan kita menemukan 1 buah yoni yang berukuran cukup kecil dibandingkan yoni yang ada di atas begitu ya. Kurang lebih berukuran 60 cm kali 60 cm, dan di atasnya kita menemukan lingga yang juga berukuran lebih kecil. Ini temuan ini juga belum pernah kita temukan di candi-candi lain, dan ini menjadi spesial bagi situs Sri Gading. Bagaimana biasanya sumuran candi yang kita temukan dalam penggalian ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB, kebanyakan sebagian besar sudah dijarah begitu oleh penggalian liar. Tapi di Sri Gading ini luar biasa, ini masih cukup terjaga, masih cukup utuh, sehingga kita bisa menemukan berbagai benda temuan artefak yang luar biasa cantik, dan kemudian bagaimana tata letak dari tiap-tiap benda itu berada dalam sumuran, itu juga tentu yang sangat menarik. Dan terakhir kita sudah menemukan bagian lantai dari sumuran yang berada di kedalaman hampir 4 meter, dan bagian lantai ditutupi oleh lantai bata. Semua temuan-temuan ini semakin memperkuat hipotesis kita bahwa memang candi ini lebih bergaya abad ke-10 ya. Baik dari arsitektur dia punya half moon, dari batanya juga dia hampir bisa kita padankan dengan temuan situs pendem yang kita kaitkan dengan Prasasti Sangguran dari tahun 928 Masehi. Kemudian dari arcanya juga memiliki kesamaan dengan arca Trisirah yang kita temukan di situs pendem Kota Batu. Kemudian dari arsitekturnya dia punya half genta gitu ya, genta yang merupakan ciri dari gaya Mataram kuno. Dan teknik dari bata itu sendiri, bahan itu dia sudah mengalami kelapukan yang cukup luar biasa yang menandakan dia sudah melewati masa yang cukup lama. Nanti temuan-temuan lepas ini juga yang dari logam ini kita akan tes di laboratorium, dan itu juga menguatkan hipotesis kita tentang dari masa kapan situs Sri Gading ini. Tapi sementara ini kita bisa tarik sebuah dugaan kuat bahwa situs Candi Sri Gading itu sendiri sudah ada bahkan sebelum dari masa Pusendok begitu. Pada masa Mataram kuno di Jawa Tengah dia sudah ada. Kemudian
mendapat penghargaan bebas pajak dari Sindok bagi bangunan ini, dan kemudian berlangsung hingga masa Majapahit yang ditandai dengan kita menemukan satu buah porselin dari masa dinasti Qing yang itu berkisar antara abad ke-17 sampai abad ke-19. Jadi bangunan ini sudah melintasi zaman yang luar biasa, yang kemudian dia mengalami keruntuhan karena bisa satu penyebabnya adalah gempa yang ditandai keretak-keretakan sehingga ada pergeseran konstruksi, atau pergeseran konstruksi itu disebabkan karena lapuknya bahan dari bata itu sendiri karena sudah melewati zaman yang sudah cukup lama.